Selamat datang di channel video pembelajaran matematika bersama saya Ari Limaiti Saputra MPD. Jangan lupa subscribe dan like ya. Baik, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Baik Anda semua, kita mengingat kembali pembelajaran kita. Apa itu bilangan bulat positif? Dimulai dari angka berapa? Ya, kita tulis ya. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Oke, itu bilangan bulat positif. Bapak buat tanda positif ya. Bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini apa saja contohnya? Bilangannya dimulai dari mana? Ayo. Ya, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai seterusnya. Oke, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat. Anda semuanya sudah belajar perkalian ya. Sekarang kita belajar bilang bulatnya. Oke, kita ingat konsepnya terlebih dahulu dan harus dihafal dan diingat selalu biar paham. Bilangan dikali bilangan akan menghasilkan suatu bilangan juga. Sekarang kita belajar bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Ya, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Berarti apa yang kita simpulkan? Kalau dua buah bilangan dikalikan, apabila tandanya sama, maka dia positif hasilnya. Ingat ya, apabila tandanya sama, maka dia positif. Sekarang, kalau bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Sedangkan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Berarti kita simpulkan, apabila berbeda tanda dari kedua bilangan itu, maka kalau dikali hasilnya negatif. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Oke, 3 dikali 4. Ini Anda sudah belajar ya. Jawabannya adalah 12 ya. 3 kali 4 12 ya. Oke, karena dia bilangan positif 3 dan 4 itu bilangan positif, maka hasilnya tetap positif. Karena tandanya sama ya. Oke, yang kedua. Negatif 2 dikali dengan negatif 3. Nah, ini ingat, tandanya sama juga ya. Yang ini kita kalikan dulu. 2 dikali 3 adalah 6. Baru kita ubah tandanya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 6 itu tetap positif. Karena 6 adalah bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan. Negatif 2 dikali dengan 5. Ya, 2 dikali 5 terlebih dahulu. 2 kali 5 berapa? Ya, 10. Baru kita perhitungan tandanya. Ini bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya ya negatif. Karena dia berbeda tanda, jadinya negatif 10 ya. Oke, yang keempat. 5 dikali dengan negatif 4. Ya, kita selesaikan dulu. 5 dikali 4 20. Sekarang karena ini 5 itu bilangan positif dikali dengan negatif 4 itu bilangan negatif, berarti berbeda tanda, jawabannya negatif. Berarti jawabannya negatif 20. Ingat, positif dikali positif positif, negatif dikali negatif positif, negatif dikali positif negatif, dan positif dikali negatif ya negatif. Berbeda tanda dia negatif, sama tanda dia positif.
Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pembagian pada bilangan bulat. Oke, sama sama dengan perkalian. Sekarang bilangan dua buah bilangan dibagi akan menghasilkan suatu bilangan. Sekarang kita masuk ke bilangan bulatnya. Kalau bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya tetap positif. Dan negatif dibagi dengan negatif, maaf ya, negatif ya. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya tetap hasilnya tetap positif. Ingat ya, berarti kita simpulkan apabila tandanya sama, apabila kedua-dua bilangan tandanya sama dan dibagi, maka hasilnya positif. Oke ya. Berbeda tanda kedua bilangan, maka dia positif hasilnya. Kalau berbeda tanda, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Apabila kedua bilangan itu berbeda tanda atau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka dia hasilnya bilangan negatif. Oke, contoh kita masuk. 12 kita bagi dengan 4. Ya, ini bilangan 12 itu bilangan bulat positif dan 4 itu adalah bilangan bulat positif. Berarti 12 dibagi 4 adalah 3. Ya, karena dia tetap bilangan positif. Oke, yang kedua, negatif 15 dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 berapa? Ya, 5. Tentukan positif dan negatifnya lagi. Negatif 15 adalah bilangan negatif, sedangkan 3 adalah bilangan positif. Berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Ya, berbeda sifat ya. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Sekarang kita contoh yang ketiga. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Ya, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Oke, 8 bagi 2, 4. Sekarang bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Jawabannya adalah bilangan positif karena sama tandanya. Ya, tetap 4. 4 adalah bilangan bulat positif. Yang keempat, 16 dibagi dengan negatif 4. 16 dibagi dengan negatif 4 ya. Oke, 16 bilangan positif, sedangkan negatif 4 adalah bilangan negatif. 16 dibagi 4, ya 4. Karena bilangan tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ya, kita simpulkan ya. Kalau berbeda tanda, ingat negatif. Kalau sama tanda, dia positif. Oke, yang berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat perkalian ya, sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat ya. Yang pertama adalah komutatif. Oke, komutatif itu apa? Kita lihat contoh. Negatif 5 dikali dengan 4 akan sama dengan 4 dikali dengan negatif 5. Itulah komutatif. Membalikkan posisinya, berarti nilainya tetap sama. A dikali B, ini kita buat modelnya ya, berarti B tetap sama dengan dikali A. Oke ya, itu adalah komutatif. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif, kita buat contohnya terlebih dahulu supaya Anda paham. Nega 2 dikali dengan 3 dikali dengan 4. Ini akan sama dengan, nah ini yang kita kurung dulu. 2 dikali 3 dalam kurung dikali 4. Itu akan sama 2 dikali dalam kurung 3 dan dikali 4. Tanda kurungnya ya. Nah, berarti A dikali B terlebih dahulu, baru dikali dengan C, itu sama dengan A
dikali dengan dalam kurung B dikali C. Berarti BC-nya diselesaikan dulu. Oke, sifat yang ketiga adalah distributif. Penyebaran. Oke, negatif 7 dikali dengan negatif 5 ditambah dengan negatif 2. Ini akan sama hasilnya. Negatif 7. Ya, coba lihat. Dikali dengan negatif 5 dalam kurung ya, ditambah dengan, ya kita lihat nih. Nah, negatif 7 kalikan dengan negatif 5 terlebih dahulu, ditambah negatif 7 dikali dengan negatif 2. Negatif 7 dikali dengan negatif 2. Oke ya. Berarti sifat distributif itu adalah A dikali B tambah C itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali B ya, ditambah, nah tambahnya jangan lupa, ditambah A dikali C. Ya, itulah sifat distributif. Oke, kita buat contoh supaya Anda paham. Apakah 9 dikali negatif 12 itu akan sama dengan negatif 12 dikali 9? Ayo diingat, apa sifatnya ini? Sifat apa yuk? Sifat komutatif. Berarti kita jawab dulu ya. Dijawab. Karena perkalian bersifat komutatif, maka 9 dikali negatif 12 akan sama dengan negatif 12 dikali 9. Jawabannya adalah benar. Oke ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Isilah titik-titik berikut. Titik-titik dikali dengan sebuah angka dikali dengan negatif 4 dikali dengan 7 dalam kurung ya, sama dengan 12 dikali dengan 4 dalam kurung 12 dikali negatif 4 dalam kurung dikali 7. Ayo, ini sifat apa? Masih ingat? Sifat asosiatif. Ingat, pintar Anda semua. Oke, kita lihat, kita jawab. Karena bentuknya adalah sifat perkalian bersifat asosiatif, maka ya yang titik itu sama dengan 12 dikali dengan negatif 4 dikali dengan 7 ya, 7 sama dengan 12 dikali dengan negatif 4 dalam kurung dikali dengan 7. Jawabannya titiknya adalah 12. Oke ya, kita tulis. Oke, baik Anda semua, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo kerjakan latihannya dengan teliti dan benar. Semangat.